Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas apapun. Kali ini Om Andre berada di Balai Lelang JBA Tipar Cakung dan akan update mobil-mobil yang siap lelang pada tanggal 2 Juli tahun 2020. Seperti apa mobil-mobil tersebut dan seperti apa juga harganya? Tonton terus video ini sampai dengan akhir, dan buat teman-teman semua kalau misalkan ada yang mau request boleh tulis di kolom komentar, dan buat teman-teman semua yang baru datang ke channel ini jangan lupa tekan subscribe-nya agar mengetahui update terbaru di dunia otomotif dari channel Om Andre. Oke, selamat menikmati videonya ya. Oke, yang pertama di sini terdapat Toyota Etios tipe E tahun 2013. Mobil ini dijual dengan harga dasar Rp75 juta dan STNK masih aktif sampai November tahun 2020. Odometer mobil ini baru jalan di 30 ribuan kilometer ya teman-teman semua. Untuk di bagian eksterior, mobil ini mendapatkan penilaian B, terlihat masih begitu bagus dan juga untuk catnya masih mengkilat. Untuk di bagian belakang sudah dilengkapi dengan wiper, namun belum ada high mount stop lamp dan juga belum ada spoilernya. Untuk bagian interior, mobil ini mendapatkan penilaian C, sudah dilengkapi dengan seat cover juga. Untuk head unitnya masih menggunakan head unit standar dan speedometer mobil ini berada di tengah ya teman-teman semua. Untuk kondisi mesin dan transmisi mobil ini masih sangat bagus sekali. Mungkin minus yang ada itu cuma ada di spionnya, ada goresan kecil. Sisanya mobil ini masih sangat bagus dengan mesin 1200 cc-nya yang sangat irit sekali. Lalu mobil yang selanjutnya terdapat Daihatsu Sirion tahun 2013 dijual dengan harga dasar Rp68 juta. Untuk STNK-nya masih aktif sampai bulan Juli tahun 2020 dan mobil ini sudah jalan di 130 ribuan kilometer. Mobil ini menggunakan transmisi otomatis dan di bagian eksterior mendapatkan penilaian B ya teman-teman semua. Minusnya antena radionya tidak ada, kemudian untuk bagian eksterior yang lainnya masih mulus. Sudah ada wiper belakang dan juga sudah ada rear defoggernya. Mobil ini terlihat mungil dan juga kompak sekali, enak dibawa di dalam kota. Kemudian kalau misalkan di bagian interiornya juga masih sangat bagus, hanya ada beberapa titik kusam pada setir, plafon, dan juga pada kursinya. Untuk di bagian mesin, mobil ini mendapatkan penilaian C juga. Minusnya itu kondisi akinya mati, namun untuk kondisi transmisi dan mesinnya masih sangat bagus sekali. Mobil ini menggunakan mesin 1300 cc yang sama dengan Daihatsu Xenia ya teman-teman semua. Lalu mobil yang selanjutnya terdapat Daihatsu Xenia tahun 2015 dijual dengan harga dasar Rp98 juta. Untuk STNK mobil ini sudah mati di bulan Maret tahun 2019 dan odometer sudah jalan di 180 ribuan kilometer. Mobil ini menggunakan transmisi manual dengan mesin 1300 cc. Di bagian eksterior mobil ini mendapatkan penilaian B, minusnya spion elektriknya sedikit tergores. Sisanya di bagian eksterior mobil ini masih cukup bagus ya teman-teman semuanya. Untuk di bagian interior mobil ini mendapatkan penilaian C. Ada catatan khusus diantaranya setirnya sedikit kusam, kursinya sedikit kusam, dan plafonnya sedikit kusam. Sisanya di bagian interior mobil ini masih bagus dengan head unit double din-nya. Untuk di bagian mesin kondisinya juga C, minusnya itu kondisi akinya saja yang mati ya harus diganti. Untuk mesin dan transmisi masih cukup bagus dan mobil ini masih layak sekali untuk dimiliki oleh teman-teman semua. Lalu mobil yang selanjutnya terdapat Daihatsu Grand Max tahun 2017 dijual dengan harga dasar Rp80 juta. Odometer mobil ini di 90 ribuan kilometer, namun minus yang paling besar itu STNK-nya tidak ada ya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua PR pertama itu harus mengurus STNK-nya terlebih dahulu. Untuk bagian eksterior, mobil ini mendapatkan penilaian C. Kondisi eksteriornya masih cukup bagus, namun untuk velgnya sudah diganti menggunakan velg kaleng ya teman-teman, bukan menggunakan velg originalnya. Untuk bodi dan juga bagian depan masih mulus sekali. Di bagian interior mobil ini mendapatkan penilaian C. Masih bagus, sudah dilengkapi dengan seat cover, cuman setir dan plafonnya sedikit kusam. Untuk di bagian mesin apalagi, mobil ini mendapatkan penilaian B. Berarti mesin 1500 cc-nya masih sangat bagus dan juga masih belum ada masalah apa-apa ya teman-teman semua. Lalu lanjut, mobil yang selanjutnya di lot yang ke-86 terdapat Toyota Camry tipe G tahun 2013 dijual dengan harga dasar Rp167 juta.
STNK mobil ini mati di Februari tahun 2020 dan odometer di 90 ribuan kilometer. Mobil ini menggunakan mesin 2500 cc dengan transmisi otomatis dan memiliki penilaian di eksteriornya C ya teman-teman semua. Meskipun penilaian eksteriornya C, namun kondisi eksteriornya masih mulus, tidak ada masalah yang berarti, tidak ada penyokan, semuanya masih kinclong ya teman-teman. Apalagi di bagian interiornya mobil ini mendapatkan penilaian B, hampir tidak ada minus di bagian interiornya baik itu di wood panel, di setir dan juga di plafonnya. Untuk pengaturan AC mobil ini sudah menggunakan pengaturan AC digital juga. Lalu kalau misalkan kita lihat di bagian mesinnya, mesin 2500 cc-nya belum ada masalah apapun dan masih sangat layak sekali ketika dipakai untuk perjalanan jauh. Lalu mobil yang selanjutnya terdapat di lot yang ke-88, terdapat Daihatsu Xenia tipe R, tahun 2016 dijual dengan harga dasar 116 juta rupiah. Untuk STNK mobil ini masih aktif sampai Oktober tahun 2020 dan odometer baru jalan di 100 ribuan kilometer. Mobil ini menggunakan mesin 1300 cc dengan transmisi otomatis dan memiliki penilaian di eksteriornya D ya teman-teman. Ada beberapa minus di bagian eksterior, diantaranya lampu kabutnya tidak ada, banyak sekali stiker di bagian belakang, kemudian untuk emblem bagian depan tidak ada, reflektor lampu remnya pecah, kemudian untuk di spion elektriknya sedikit goresan. Untuk di bagian interior sudah menggunakan head unit monitor juga, namun untuk suara speakernya tidak ada, setirnya kusam dan juga plafonnya kusam. Untuk di bagian mesin dan transmisi cukup bagus, namun sayang sekali untuk power steeringnya sedikit berisik ya teman-teman semua. Lalu lanjut, mobil selanjutnya di lot yang ke-92 terdapat Toyota Avanza Veloz tahun 2016, dijual dengan harga dasar 133 juta rupiah dan untuk STNK-nya sudah mati di September tahun 2019. Untuk odometer mobil ini di 58 ribuan kilometer dan mobil ini menggunakan transmisi manual dengan mesin 1300 cc. Untuk penilaiannya, eksterior mobil ini mendapatkan penilaian B, tidak ada masalah sama sekali di bagian eksteriornya, hanya sedikit ada goresan pada spion elektriknya. Yang lainnya masih jos sekali, sudah dilengkapi dengan sensor parkir di bagian belakang juga. Kemudian di bagian interior sudah dilengkapi dengan seat cover, minusnya hanya sedikit kotor pada kursi, pada setir dan juga pada plafon. Untuk head unitnya sudah menggunakan head unit double din meskipun bukan monitor ya teman-teman semua. Untuk mesin dan transmisi masih sangat bagus dan untuk mesin Veloz ini menggunakan mesin 1300 cc yang sama seperti Toyota Avanza G maupun Toyota Avanza tipe E. Lalu selanjutnya terdapat Toyota Camry tipe V tahun 2010, dijual dengan harga dasar 110 juta rupiah dan STNK-nya sudah mati di Januari tahun 2019. Odometer mobil ini di 120 ribuan kilometer. Mobil ini menggunakan mesin 2400 cc dengan transmisi otomatis. Untuk penilaiannya, eksterior mobil ini mendapatkan penilaian D. Kenapa mendapatkan penilaian D meskipun tidak ada masalah yang berarti ya untuk mobil ini? Karena velgnya menggunakan velg kaleng ya teman-teman, itu menjadi catatan. Jadi kalau misalkan teman-teman membeli mobil ini, yang dilakukan pertama kali adalah mengganti velgnya. Lalu untuk di bagian interior mendapatkan penilaian C, ada beberapa minus, diantaranya AC-nya tidak dingin, setirnya sedikit kusam, kemudian untuk kursinya juga sedikit kusam. Untuk di bagian mesin, mobil ini mendapatkan penilaian C, sayang sekali terdapat rembesan oli. Namun untuk kondisi transmisi masih lumayan bagus ya teman-teman semua. Kita lanjut, ada Daihatsu Sigra tahun 2016, dijual dengan harga dasar 86 juta rupiah. STNK mobil ini mati di Oktober 2019 dan odometer baru jalan di 30 ribuan kilometer. Mobil ini menggunakan mesin 1200 cc dengan transmisi otomatis dan di bagian eksterior mobil ini mendapatkan penilaian C. Minusnya untuk lampu sen depan kanannya sedikit pecah, kemudian untuk di bagian interiornya mobil ini mendapatkan penilaian C juga ya teman-teman semua. Dan untuk di bagian interior mobil ini sudah dilengkapi dengan seat cover, minusnya itu plafonnya sedikit kotor saja. Untuk head unitnya sudah menggunakan head unit double din yang bisa support USB dan juga aux maupun radio. Untuk di bagian mesin, mobil ini masih sangat bagus sekali, mendapatkan penilaian B karena odometernya terbilang rendah baru 30 ribuan kilometer dan untuk mesin 1200 cc nya sangat irit sekali ya untuk Daihatsu Sigra ini.
Lalu lanjut ada Daihatsu Xenia tahun 2012 dijual dengan harga dasar 71 juta rupiah. STNK mobil ini sudah mati di Februari tahun 2019 dan odometer sudah jalan di 240 ribuan kilometer. Mobil ini menggunakan mesin 1300 cc dengan transmisi manual dan mendapatkan penilaian di bagian eksteriornya C ya teman-teman semua. Ada beberapa minus, diantaranya lampu utama kanannya retak kecil, bohlam lampu kabutnya mati, kemudian untuk lampu utamanya juga kotor ya teman-teman semua. Untuk di bagian interior, mobil ini mendapatkan penilaian C juga karena tidak ada head unit, suara speakernya tidak ada, kemudian untuk kursi depannya kusam, plafonnya kotor dan juga setirnya kotor. Sisanya masih lumayan untuk mobil ini. Untuk di bagian mesin mendapatkan penilaian C juga, minusnya itu kondisi mesinnya terdapat rembesan oli, kemudian untuk klaksonnya tidak bunyi. Lalu kita lanjut, terdapat Daihatsu Xenia tipe R tahun 2015 dijual dengan harga dasar 77 juta rupiah. Untuk mobil ini sayang sekali STNK-nya tidak ada ya, itu minus yang paling besarnya. Kemudian untuk odometernya baru jalan di 50 ribuan kilometer. Mobil ini menggunakan mesin 1300 cc dengan transmisi manual. Di bagian eksterior mendapatkan penilaian C dan ada beberapa catatan. Di bagian pintu sebelah kirinya sedikit penyok ya teman-teman semua. Kalau misalkan kita lihat di bagian interior, mobil ini juga mendapatkan penilaian C. Ada beberapa minus, diantaranya AC-nya tidak dingin, kemudian seat covernya kotor, setirnya juga kotor. Untuk di bagian mesin, mobil ini juga mendapatkan penilaian C. Ada beberapa minus, diantaranya untuk odometer diragukan, kondisi akinya mati. Kemudian untuk sistem kelistrikannya di sini sedikit bermasalah ya teman-teman semua.